Hai, assalamualaikum, selamat datang di Jainal Prima Channel dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kamu tentu pernah mengomentari sesuatu bukan? Misalnya makanan buatan temanmu, penampilan kakakmu, atau hasil karya seseorang. Menurutmu memberi tanggapan dengan santun itu mudah tidak? Sebetulnya menanggapi sesuatu bukanlah hal yang mudah. Tanggapan ini bersifat pribadi, maka aspek yang perlu dipelajari adalah cara menanggapi sesuatu secara objektif dan santun. Hindari menanggapi sesuatu yang menyakiti. Bagaimana agar tanggapan kita tidak menyakiti orang lain? Yuk bersama kita belajar dari video ini. Sebelum lanjut, klik subscribe, like, dan tekan lonceng channel ini ya. Syarat menanggapi itu harus objektif dan santun. Yang pertama, objektif. Objektif itu berarti kamu menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya, fakta, dan kenyataan. Jadi, bukan karena rasa tidak suka terhadap seseorang, lantas kamu menilai apapun yang dikenakan atau dilakukan orang itu jelek. Kalau seperti itu, namanya bukan objektif, tapi subjektif. Yang kedua, santun. Santun berarti cara menyampaikan tanggapan itu harus berdampak positif. Meskipun yang kamu sampaikan tentang hal yang kurang baik, tetapi harus disampaikan dengan cara dan bahasa yang baik. Adapun struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan adalah sebagai berikut. Strukturnya terdiri atas 3 bagian. Ada konteks, deskripsi, dan penilaian. Pada bagian konteks, kita memperkenalkan dulu tentang hal apa yang dibahas, apa yang ditanggapi, di mana dan kapan peristiwa terjadi, peristiwanya apa. Dan di sini kita harus menggunakan bahasa yang deskriptif. Bagian yang kedua yaitu deskripsi. Pada bagian ini digambarkan dengan jelas, baik itu proses ataupun gambaran dari hal yang dibahas. Apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi, di sini kita deskripsikan atau kita gambarkan. Pada bagian ini juga kita menggunakan bahasa yang deskriptif. Bagian yang ketiga yaitu penilaian. Pada bagian ini berisi pendapat kita, kesan kita terhadap hal-hal itu. Apa yang kita pikirkan tentang sesuatu yang kita bahas dijelaskan pada bagian ini. Bahasa yang digunakan menggunakan kata-kata yang mengungkapkan penilaian, baik berupa pujian ataupun kritik. Untuk bisa menanggapi tanggapan, kita perlu menguasai bahasa deskriptif. Kamu harus bisa menggambarkan perasaanmu terhadap sesuatu. Hal ini dapat dimulai dengan mencatat apa saja yang menarik dan tidak menarik, yang baik dan yang kurang baik, ataupun keunggulan dan kelemahan dari sesuatu yang kita bahas pada teks tersebut. Seperti apa sih bahasa yang deskriptif? Sebetulnya di kelas 7 kamu sudah mempelajarinya. Nah, untuk lebih memahami tentang teks deskripsi, untuk melengkapi pemahaman terhadap teks tanggapan ini, nanti silahkan cek video-video lainnya yang ada di channel ini ya. Ada kok tentang teks deskripsi itu seperti apa. Pernahkah kamu menemukan seseorang yang ketika ditanya bagaimana perasaanmu tentang apa misalnya, tapi justru dijawab dengan gimana gitu. Jadi dia tidak memberikan penjelasan apa yang dia rasa. Nah, jawaban semacam itu menunjukkan ketidakmampuan mendeskripsikan sesuatu. Selain kemampuan mendeskripsikan, kemampuan yang harus dikuasai adalah mengungkapkan pujian dan kritik dengan bahasa yang santun. Untuk pembahasan mengenai bagaimana sih cara mengungkapkan pujian dan kritik dengan bahasa yang santun, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Jadi, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar tidak tertinggal video-video berikutnya.